Salam planter Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondol menjawab salah satu pertanyaan petani. Adalah Pak Pendi, saya dulu menanam di gambut ini kok baik-baik saja. Lama kelamaan kok ini akarnya yang naik, seperti video di depan ya. Ini akarnya yang naik atau tanahnya yang turun. Dan saya menanamnya di gambut Pak Pendi. Dulu padahal baik-baik saja dan menanamnya peres itu lah. Dan di siang hari yang berbahagia ini, izinkan kembali lagi mengingatkan kepada saya pribadi, kemudian para petani, para mahasiswa, dan sahabat The Brondol semuanya. Bicara tentang gambut adalah tumpukan bahan organik yang kedalamannya adalah lebih daripada 50 cm. Menurut definisi gambut, menurut di dalam studi saya, yaitu adalah ilmu tanah, bahwa gambut adalah jika kedalamannya adalah lebih daripada 50 cm. Ada gambut dangkal, gambut sedang, dan gambut dalam. Di dalam gambut ini sendiri adalah kembali lagi tumpukan bahan organik, di mana bahwa tumpukan bahan organik yang akan membagi gambut sendiri menjadi 3 bagian, yaitu adalah bahan organik yang mentah maka disebut fibris. Jika bahan organiknya sudah setengah matang atau sedang adalah namanya hemis, dan yang kalau matang namanya sapris. Di dalam gambut ini dinamis, tidak misalnya mentah terus saja, tidak. Lama-lama adalah terjadinya dekomposisi dari bahan organik yang menumpuk pada gambut itu sendiri. Kenapa gambut itu kok ada yang fibris, ada yang hemis dan sapris, adalah faktor pendukung yang menyebabkan faktor tingkat kematangan gambut itu sendiri. Ketika dia faktor pembatasnya yang menyebabkan dekomposisi bahan organik itu tidak berjalan, maka ya mungkin fibris saja, mentah terus saja mungkin saja. Tapi begitu kita kelola untuk kelapa sawit, di sini adalah faktor pembatasnya sudah mulai dikurangi. Faktor pembatasnya tidak lain adalah air itu sendiri. Ketika air sudah mulai teratuskan, sehingga memang yang dulunya tidak berjalan tidak teroksidasi, tidak adanya oksigen, sehingga memang dekomposisi itu berjalan lambat, dan cenderung karena ada air berjalan dengan anaerob maka lambat. Ketika airnya sudah teratuskan, dibikin parit, kemudian kering, kok lama-lama kok turun, yang turun itu gambutnya atau akarnya yang naik? Jawabannya adalah gambutnya yang turun. Di dalam mekanisme atau karakteristik gambut sendiri ada yang dikenal namanya subsidence atau penurunan muka gambut. Sehingga kalau perusahaan punya gambut, mengelola lahan gambut, maka ada pengamatan muka gambut itu sendiri, di mana bahwa tingkat kematangan yang berubah dari yang mentah tersusun dari bahan-bahan mentah, kemudian lama-lama dia matang, kalau mentah itu misalnya kayak rantingnya, daunnya itu masih utuh, kemudian sedang sudah mulai terurai, kemudian matangnya sudah terurai banget, maka lama-lama gambut itu akan turun, namanya subsiden. Itu karakteristik gambut. Apalagi ketika pengelolaannya adalah terlalu kering sekali, maka di dalam gambut sendiri memang selalu yang disampaikan saya itu adalah bicara tentang pemaritan yang ada di parit di gambut. Maka parit di gambut adalah tidak boleh kosong, airnya itu kosong, itu nggak boleh. Kenapa? Karena ketika air gambut ini kosong di sini, maka airnya itu jelas kosong. Ketika ini rongga-rongga gambut kosong, tidak ada airnya. Misalnya kita jaga, ada yang punya studi 40 sampai 60 cm. Karena ketika air ini ada airnya segini saja, maka di sini tetap akan terjaga, di sini ada airnya, gambutnya. Tapi kalau dia kosong, maka di sini tetap akan otomatis terjadi dekomposisi karena adanya oksigen yang cukup bagus, sehingga dekomposisi aerobiknya maka berjalan lebih cepat. Sehingga dia ketika berjalan lebih cepat, maka dia ada kemungkinan akan mengalami subsiden. Pertanyaannya selanjutnya adalah bagaimana Pak Pendi kalau ini sudah terjadi? Di dalam gambut, kondisi yang ada di awal video adalah bukan hal yang asing, karena memang terjadi subsiden. Hampir seluruh tadi gambut memang subsiden. Bahkan beberapa mineral bahan organik yang tipis saja sering terjadi subsiden ini. Ketika subsiden ini, maka di dalam mekanisme gambut, di dalam budidayanya ada yang disebut namanya konsolidasi. Konsolidasi ini adalah sebuah pekerjaan yang mana mendirikan kembali
pokok-pokok kelapa sawit yang dulunya adalah terjadinya penurunan muka gambut seperti ini. Jadi ketika bonggolnya ataupun akarnya terlihat, maka ya harus ditumpuk kembali lagi sehingga jangan sampai ada akar yang terkelihatan. Ketika akar itu kelihatan, maka akan mengurangi penyerapannya. Di dalam mekanisme perusahaan adanya biaya konsolidasi atau pekerjaan konsolidasi sebenarnya adalah menutup memberikan menutup kembali akar-akar ini supaya akar-akar ini tumbuh dengan sangat baik sebagai agen penyerapan dan agen penyerapan unsur hara dan airnya. Ketika ini tidak diberi tidak ditutup kembali, maka ya rata-rata ya tumbang. Bahkan ketika di dalam pengangkatan, misalnya ini bonggol kelapa sawit ternyata tumbang miring seperti ini nih, miring. Ini akarnya miring seperti ini, maka ketika dia ngangkat ya ini ditutup kembali nih. Akar-akarnya harus ditutup kembali dengan kondisi dengan pekerjaan yang namanya konsolidasi pokok itu sendiri. Sehingga jangan khawatir karena memang hal yang lumrah saja. Karena ini ada pertanyaan kok kayak gini ya Bapak, ini gimana nantinya? Nggak ada masalah, dan itu adalah hal yang lumrah yang terjadi di lahan gambut kita. Mungkin saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih, salam sehat bagi saya, Anda, dan semuanya. Dan semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semua. Terima kasih, salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.